Ajaib Tuhan, kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, yes Lord, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, amin. Ajaib Tuhan, ajaib Yesus, ajaib Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih banyak Bapak buat hari ini. Kalau selama sepekan ini kami dituntun Tuhan dalam memahami ibadah kami, dan mulai kami memahami secara garis besar tentang ibadah Tuhan, kami sekarang ada di akhir pertemuan kami di Sabat ini, di Sabtu ini kami mau terima baik esensinya, baik hal-hal yang penting dalam hal ibadah. Kiranya Tuhan menolong menopang. Terima kasih buat hamba-hambamu yang setia, yang militan, yang berkenan di hatimu. Tuhan pakai kami semua dan hamba-Mu ini pribadi Tuhan. Hamba yang terbatas ini sampai karena isi hatimu yang tak terbatas, menutup seluruh rangkaian dalam pekan ini. Dalam tuntunan kiranya Tuhan menopang kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang sukacita menyambut tuntunan di sepekan ini katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Shalom, shalom, shalom. Wow, puji Tuhan. Gak kerasa kita sudah sampai di hari Sabtu ini. Pagi ini kita bertemu lagi dalam hari ke-6 atau akhir dari pekan tuntunan Tuhan, yang saya sangat bangga dan bersuka cita melihat respon Bapak Ibu Saudara mengikuti dan mulai mempraktekkan ya, bagaimana kita dari mulai datang ke gereja, bertemu dan kita memuji menyembah Tuhan ya, oke, sampai firman dan menabur dan sebagainya. Dan hari ini kita bicara tentang fellowship, persekutuan ya. Kadang datangnya pas-pasan. Pas sudah pre-worship baru datang, kita nggak sempat salaman, nggak sempat ngobrol, nggak sempat lagi saling berinteraksi ya, karena memang kita harus komit dengan Tuhan dan hadiratnya. Amin ya. Nah, hari ini saya mau bicara tentang fellowship atau persekutuan kita dengan sesama. Artinya dalam ibadah itu selain kita kepada Tuhan, tetapi setelah kita diurapi, dilawati Tuhan, tentu dampaknya dialami oleh saudara-saudara kita yang lain. Nah, kita berkata dalam Roma 12 ayat 10, hendaklah kita saling mengasihi sebagai saudara. Itu bagian A-nya ya, sebagai saudara. Kita diperintahkan, hendaklah. Sebenarnya itu adalah kewajiban sebagai orang yang sudah dipulihkan. Mengasihi orang sebagai saudara. Mengasihi orang-orang. Dalam arti konteks ini adalah persekutuan di mana kita sedang beribadah di situ. Dan juga bukan hanya sebagai orang kenal biasa, tapi sebagai saudara. Bayangkan, walaupun memang hati-hati karena kita takutnya salah artikan. Kata saudara di sana bukan berarti lepas kendali gitu ya. Tetap dalam koridornya firman Allah. Saya pesan ini ya. Dan hendaklah kita saling mendahului untuk memberi hormat. Ya, saudara, harusnya menjadi satu kebiasaan. Saya melihat beberapa negara punya kebiasaan memberi hormat, misalnya membungkukkan badannya, menganggukkan kepalanya, memberikan sikap anjali di depan dadanya, lalu memberikan hormat dan sebagainya. Semua itu adalah cara-cara untuk memberikan penghargaan atau penghormatan kepada saudara-saudara kita yang lain. Nah, sikap model begini adalah sikap yang baik untuk diterapkan dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Memang dulu kita bersalaman boleh, tapi pandemi membuat kita nggak bisa bersalaman. Tapi sebentar udah mulai masuk dalam normal baru, kita boleh salaman dan sebagainya. Tapi kita percaya ya bahwa apapun cara itu,
yang penting sikap hatinya juga sejalan gitu ya. Jangan hati dongkol walaupun muka tersenyum, saya rasa jadi hambar. Nah, saya percaya ini tidak terjadi ya, saudara. Nah, di dalam bagian yang ke-6 atau hari ke-6 ini, saya ingin mengajak saudara melihat semua orang di dalam pertemuan ibadah adalah saudara kita. Banyak lagu ya mereferensi itu ya. Saudara kaulah saudaraku dan kaulah saudariku, kan gitu ya. Dan di sana aku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah kemuliaan Allah. Saudara-saudara seiman. Nah, di dalam pertemuan ibadah kita juga harus saling memberi hormat. Apa sih maksud memberi hormat tuh? Memberikan satu hal penting. Ada kata shalom, damai sejahtera dan sebagainya, saudara ya. Nah, saudara, ternyata saudara penting di dalam bagian terakhir ini. Tapi memang harus ada beberapa yang harus dihindari ya, dihindari untuk menjadi bahan keretakan, misalnya bercanda ya. Bercanda yang kelewatan atau sapaan yang kagak pas di dalam telinga kita, menambahkan kata-kata atau predikat-predikat yang kurang pas, misalnya macam-macam ya. Ada kata yang ya nggak pantas lah diomong lah. Saya juga nggak mau ngomong. Saya juga nggak mau ngomongnya gitu ya. Sudah tahu lah mungkin ya. Nggak penting, jangan ngomong lah. Karena apa? Kita harus menjaga keluarga kita utuh. Keluarga kita utuh ya. Amin ya. Nah, berikutnya dikatakan hendaklah kerajinamu tidak menjadi kendor. Ya, jadi engkau harus menyala-nyala dikatakan, dan layani, romo menyalanya dan layanilah Tuhan, ayat 11. Jadi ini persekutuan kita dengan Tuhan, jika berimbang dengan persekutuan kita dengan sesama kita dengan metode-metode dan cara-cara tadi, maka saya percaya kerajinan kita untuk beribadah akan menjadi semakin melimpah. Saya banyak dengar ya, kalau saudara-saudara sebagian ada cerita ya, di belakang saya cerita, wah kita tuh kayak pengen ketemu lagi pertemuan ini nih ya. Karena kita ngerasa akrab banget kita ya, intim banget kita ya, demen kita kalau begini. Nah itu harus itu muncul tuh. Berapa banyak jemaat di Arkadia pun ngalamin seperti itu. Dia ngomong seperti itu ya, tanpa ya mungkin dia nggak sadar, saya dengar ya. Dan saya bersyukur saudara, bukan bukan apa-apa, tapi saya bersyukur firman dipraktekkan. Sehingga apa? Mereka itu wow, rohnya menyala-nyala, mereka kerajinannya tidak kendor, makin semangat. Dan mereka melayani Tuhan dengan gembira. Nah saudara, di ujung ini saya ingin ingatkan, Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima karunia roh, menerima karunia keselamatan, dan juga karunia untuk melayani, jangan tunda waktu untuk jadi jemaat biasa. Mari ambil keputusan untuk mau melayani. Deketin Asher yang ada di depan di gereja, ngomong sama dia, aku mau melayani, aku bisa apa ya? Apa saja, mulai dari melayani di Kul dulu ya, melayani di Kul, di komsel-komsel saudara, silakan melayani, rumahnya dipakai dulu, boleh dipinjamkan untuk Kul hari apa, Jumat kah, Sabtu kah, hari apa, untuk kita bersekutu di rumah-rumah 5, 6 orang, 10 orang. Kul nggak mesti harus banyak-banyak, yang penting kualitasnya saudara, karena kalau kualitasnya bagus akan menarik banyak orang mau datang. Haleluya. Nah, di dalam pertemuan akhir ini saya akan coba tandaskan seluruhnya menjadi satu kesimpulan. Ibadah kita itu adalah satu ibadah dari mulai pre-worship adalah satu kesatuan. Jadi bukan terpisah-pisah. Jangan berpikir bahwa itu akan terpisah-pisah. Nah, saya berdoa saudara memahami ini sehingga kita semua nggak jadi kehilangan arah. Nah, di dalam akhir dari kesimpulan persekutuan kita selama sepekan ini, saya mau mengajak kita semua mengkoreksi. Kalau masih ada yang kurang, nanti kita bahas dalam sesi khusus. Misalnya tentang firmannya aja, atau tentang pujiannya aja, atau tentang bahasa rohnya. Karena nanti kita mau bahas khusus tentang pujian penyembahannya saja. Tapi dalam konteks bagaimana memuji menyembah dalam mazmur, dalam syair, dalam bahasa roh. Misalnya begitu. Nah, tapi ya nggak tahu kapan ya, kalau Tuhan izinkan aja ya. Nah, hari ini sebelum mengakhiri kita akan terima berkat Tuhan, berkat Sabat. Mari responi ya. Seperti tadi kita ngomong, bukan tadi, kemarin ya, kita bicara tentang respon menentukan hasil. Jadi sekarang biarlah setiap tangan yang terangkat hati terbuka, kita akan menerima berkat ini. Aku bersyukur Tuhan buat setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir setia dari mulai Senin sampai Sabtu ini. Bapa, Engkau lihat tangan yang terangkat di dalam sesi tentang ibadah ini. Aku berdoa ya Tuhan, tolong kami ya Tuhan, untuk dapat mempraktikkan seluruh kebenaran firman iman ini.
untuk kami praktekkan menjadi berkat. Bukan hanya pada waktu kami di gereja, tetapi pada saat kami hidup di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan kiranya menolong kami. Tuhan Yesus, hamba minta urapan-Mu Tuhan. Tuhan bagi setiap kami yang mengangkat tangan, membuka hati. Di dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Panggil namanya Yesus. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Saat jatuh Kau angkatku, saat jatuh Kau angkatku, saat harus Kau penuhiku. Engkaulah segalanya. Kau hapus segala dosaku, Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku. Engkaulah segalanya. Panggil nama Yesus. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu, mulia nama-Mu, mulia nama-Mu, mulia nama-Mu. Mari angkat tangan kita sekarang terima berkat Tuhan dan responi segala berkat di Sabat ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah dengan bersukacita dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah-limpah. Berkat dari Bapa di surga, cintanya Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus yang manis indah menyertai mulai hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Semua kita berkat dan percaya, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jangan lupa ya, besok ibadah raya. Dan Senin depan, tanggal 31 Oktober, kita akan memulai lagi rumah doa pagi kita lagi ya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.